Baik, perkenalkan nama saya Abel Enrico Dominico Sugianto dengan NIM 2204182. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence materi 5. Dan ini nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri Abel Enrico Dominico Sugianto dengan NIM 2202182, Aksy Saputra dengan NIM 2202156, dan Revandi Asyikin dengan NIM 2202141. Di slide pertama, ini inference engineering cycle via A match fire produce. Nah, ini adalah database atau kita bisa lihat cara kerja dari database yang ada sesuai prosedur. Dan juga ini forward chaining. Forward chaining ini yaitu cara prosesnya itu mulai dengan fakta awal. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam terapkan aturan yang sesuai dan hasilkan fakta yang baru. Nah, ini proses ini akan mengulangi terus hingga mencapai kesimpulan atau tujuan. Nah, contohnya jika diketahui bahwa fakta misalnya ada seorang ayah bernama John dan Mary, ada aturannya bahwa jika seorang ayah adalah dari seorang yang lain, maka mereka adalah orang tua. Nah, maka sistemnya akan menyimpulkan bahwa orang tua itu adalah orang tua dari si anak ini. Dan juga forward itu bisa dibilang itu adalah penerapan alur maju, dan backward itu penerapan alur mundur, dan chaining dalam diagnosis. Rule 1, jika pasien mengalami sakit tenggorokan dan diduga infeksi bakteri, maka pasien mengalami strep throat. Rule 2, jika suhu pasien lebih dari 100 derajat atau 38 Celcius, maka pasien mengalami demam. Rule 3, jika pasien sakit lebih dari 1 bulan dan pasien mengalami demam, maka diduga infeksi bakteri. Forward chaining, contohnya siklus 1, rules 2 benar pasien mengalami demam. Siklus 2, rules 3 benar diduga infeksi bakteri. Siklus 3, rules 1 benar pasien mengalami strep throat. Backward chaining atau goal driven, mulai dengan tujuan membuktikan pasien strep throat, periksa subkondisi demam sakit tenggorokan, infeksi bakteri, berhenti jika terbukti atau tidak ada kecocokan. Back chaining. Nah, back chaining ini adalah penalaran mundur, dan proses kerjanya itu mirip-mirip juga dengan forward chaining, tapi kalau back chaining itu mulai dari tujuan dan cari aturan yang relevan, dan juga cek premis aturan dan coba buktikan premis tersebut menggunakan fakta yang ada. Jika semua premis benar, tujuan akan tercapai. Dan sekian, maka slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aksy Saputra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Abel Enrico Sugianto tentang materi Artificial Intelligence. Nah, di sini ada backward dan forward chaining dalam diagnosis medis. Nah, rule pertama, jika pasien sakit tenggorokan dan diduga infeksi bakteri, maka pasien mengalami strep throat. Nah, rule kedua, jika suhu pasien mencapai 100 derajat Fahrenheit atau 38 derajat Celcius, maka pasien mengalami demam. Rule ketiga, jika pasien sakit lebih dari 1 bulan dan pasien mengalami demam, maka diduga infeksi bakteri. Nah, backward chaining, contohnya tujuan membuktikan pasien mengalami strep throat. Nah, ada fakta pasien sakit tenggorokan, suhu 102 Fahrenheit dan sakitnya 2 bulan. Nah, terbukti bahwa rule 2 benar pasien mengalami demam, rule 3 benar diduga infeksi bakteri, dan rule 1 benar pasien mengalami strep throat. Nah, itu adalah
poin keputusan. Selanjutnya, nah kelebihan dan kekurangan dari forward chaining dan backward chaining. Nah, kelebihan forward chaining adalah mengumpulkan informasi awal secara alami, cocok untuk perencanaan dan pemantauan. Nah, kekurangannya sulit mengenali bukti paling penting, bisa menanyakan hal tidak relevan. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dari backward chaining. Kelebihan dari backward chaining adalah fokus pada tujuan pertanyaan yang relevan, cocok untuk diagnosis. Nah, kekurangannya adalah tetap mengikuti jalur walaupun harusnya beralih. Nah, ini adalah teknik pencarian. Nah, teknik pencarian karena pertama saya akan menjelaskan teknik dari depth first search. Adalah teknik penelusuran data pada node secara vertikal dan sudah terdefinisi, misalnya kiri ke kanan. Keuntungannya pencarian dengan teknik ini adalah bahwa penelusuran masalah dapat digali secara mendalam sampai ditemukannya kapasitas suatu solusi yang optimal. Kekurangan teknik ini, penelusuran ini adalah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ruang lingkup masalah yang besar. Nah, contohnya, kita dari node 1 dan goalnya 6, maka kita akan memilih jalur yang ada. Dan di sini 1 ke 2. Nah, terus karena duanya angkanya lebih sedikit dari karena 2 ke 4 lebih sedikit dari 2 ke 5, maka dia akan langsung 2 ke 4. Nah, terus dari 4, apakah 4 dia akan langsung ke 2. Dah, 2 ini dia akan mencari apakah 2 ini ada goal. Kalau tidak, dia akan mencari langsung ke 5. Nah, dari 5 ini apakah 5 ini ada goalnya 6, dia akan melihat turunan 5 apakah ada goal, tidak, maka dia akan langsung turun. Nah, dia akan langsung turun ke yang paling sedikit, itu 8. Nah, terus apakah 8 ini ada turunan? Tidak, maka dia akan langsung balik ke 5. Nah, dari 5 ini apakah dia ada goal? Tidak, tetap di sini hanya ada 9. Nah, dia akan langsung turun ke 9. Nah, kalau 9 ini apakah dia ada turunan? Tidak turunan, maka dia akan langsung ke 5. Nah, dari 5 sini dia akan langsung ke 2 dan dia akan langsung ke 1. Nah, sekarang 1 ini dia akan langsung ke 3. Nah, apakah 3 ini ada goal? Ya, di sini ada goal karena goalnya 6, maka dia akan langsung ke 6. Nah, jadi dia akan memeriksa dari angka yang paling sedikit dulu. Dia akan mencari dia akan mencari setiap turunan yang memiliki goal. Nah, ini adalah teknik dari breadth first search. Teknik ini adalah penulisan data pada semua node dalam satu level atau satu tingkat sebelum ke level atau tingkatan di bawahnya. Keuntungannya, pencarian dengan teknik ini adalah sama dengan depth first search. Hanya jika penelusuran dengan teknik ini mempunyai nilai tambah, di mana semua node akan dicek secara menyeluruh pada setiap tingkatan node. Kekurangan teknik penelusuran ini terletak pada waktu yang dibutuhkan yang sangat lama apabila solusi berada dalam posisi node terakhir, sehingga menjadi tidak efisien. Kekurangan dalam implementasi juga perlu dipertimbangkan, misalnya teknik penelusuran menjadi tidak interaktif antara suatu topik dengan topik yang lain, atau harus melompat dari satu topik ke topik yang lain sebelum topik tersebut selesai ditelusuri. Nah, karena di sini kita akan mencari goal dari node awal 1, goalnya 9. Nah, dari 1 sini dia akan langsung ke 2. Nah, dari 2 sini dia akan langsung meloncat ke 3. Nah, dari 3 kan padahal dia ada turunan nih, 3. Dan 2 ini ada turunan. Maka dia akan langsung meloncat ke 4. Dia ini berurutan. Nah, dari 4
maksudnya berurutan, dia akan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9. Dia akan berurutan hitungannya dari 1 sampai 9. Nah, dari 3, dia akan langsung ke 4. Nah, dari 4, dia akan langsung ke 5. Nah, dari 5, dia akan langsung loncat ke 6, walaupun dia bukan turunan dari 5. Nah, padahal 5 ini ada turunan langsung ke gol. Tapi dia akan mengikuti berurutan, dia akan langsung ke 6. Nah, dari 6 sini dia akan ke 7, 7, dan dari 7 dia akan langsung ke 8. Nah, dari 8 dia akan langsung pergi ke gol. Nah, selanjutnya adalah teknik best first search. Nah, teknik ini adalah menggunakan pengetahuan akan suatu masalah untuk melakukan panduan pencarian ke arah tempat di mana solusi berada. Pencarian jenis ini dikenal juga sebagai heuristik. Pendekatan yang dilakukan adalah mencari solusi yang terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penelusuran dapat ditentukan harus dimulai dari mana dan bagaimana menggunakan proses terbaik untuk mencari solusi. Keuntungannya, jenis pencarian ini adalah mengurangi beban komputasi karena hanya solusi yang memberikan harapan saja yang diuji dan akan berhenti apabila solusi sudah mendekati yang terbaik. Ini merupakan model yang menyerupai cara manusia mengambil solusi yang dihasilkan merupakan solusi yang mutlak benar. Nah, contohnya, dari 1. Nah, 1 sini dia akan turun ke 2. Nah, dia akan mencari dulu apakah dari 2 sini dia akan langsung menuju ke 3 karena dia akan langsung mencari gol yang paling terdekat atau jarak yang paling terdekat. Jadi dia tidak akan langsung ke 4, 5. Dia hanya akan langsung memeriksa jarak terdekat. 2 dia ke 3. Nah, dari 3 dia akan langsung meloncat ke 6. Nah, itu adalah hasil dari presentasi yang saya paparkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafandi Asiking dengan NIM 22024-141. Kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya yaitu Akshay Saputra. Nah, untuk pada bagian contoh kasus ini, di sini ada Jakarta ke Solo 1000 km, Solo ke Yogyakarta 1000 km, Jakarta ke Purwokerto 800 km, Jakarta Yogyakarta 1900 km, Purwokerto Semarang 1500 km, Purwokerto Surabaya 1800 km, Purwokerto Solo 500 km, Yogyakarta Bandung 1000 km, Yogyakarta Kediri 1500 km, Kediri Surabaya 1500 km, Yogyakarta Surabaya 1000 km. Dengan not awal Jakarta, not goal Kediri. Nah, pembahasan di sini dengan menggunakan metode Deep Search atau DFS. Nah, untuk dari Jakarta ke Purwokerto itu 800 km. Dari Purwokerto kita bisa mencoba beberapa pilihan rute. Yang pertama, Purwokerto ke Solo itu 500 km. Purwokerto ke Semarang 1500 km. Dan yang ketiga, Purwokerto ke Surabaya itu 1800 km. Dan untuk yang kedua, Jakarta ke Yogyakarta 1900 km. Dari Yogyakarta kita bisa lanjut dengan yang pertama Yogyakarta ke Kediri itu 1500 km dan yang kedua Yogyakarta ke Surabaya 1000 km dan yang ketiga Jakarta ke Solo 1000 km. Lanjut dari Solo ke Yogyakarta 1000 km dan yang kedua Solo ke Purwokerto itu 500 km. Dan yang kedua menggunakan metode Brief First Search atau BFS. Pada tingkat pertama kita memeriksa semua kota yang bisa dijangkau dari Jakarta.
Nah, yang pertama Jakarta ke Purwokerto itu 800 kilometer. Dan yang kedua, Jakarta ke Solo 1000 kilometer. Dan yang ketiga, Jakarta ke Yogyakarta 1900 kilometer. Dari yang selanjutnya dari Purwokerto, Solo, dan Yogyakarta, kita memeriksa kata-kata yang terhubung ke masing-masing node. Yang pertama Purwokerto ke Semarang, Surabaya, Solo. Yang kedua Solo ke Yogyakarta, Purwokerto. Dan yang ketiga Yogyakarta ke Kediri, Surabaya, Bandung. BSS akan terus memeriksa semua node di tingkat saat ini sebelum pindah ke node berikutnya hingga menemukan Kediri. Dan untuk yang terakhir menggunakan metode best first search atau heuristik. Langkah-langkah yang pertama di sini Jakarta ke Yogyakarta itu 1900 kilometer. Dipilih terlebih dahulu karena rute ini langsung lebih dekat dengan Kediri atau rute menuju Kediri ada dari Yogyakarta. Dan yang terakhir atau yang kedua dari Yogyakarta ke Kediri itu 1.500 kilometer. Total jarak menjadi 3.400 kilometer. Nah, itu adalah pemaparan materi dari kelompok 2 dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.